Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika wa man tabi'aka ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah solat tarawih Masjid Al-Hijrah Sydney, Australia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan rizki yang luar biasa untuk kita semua, berupa duduk bersimpu sama-sama melakukan ibadah tarawih, kemudian duduk di majlis ilmu yang mulia ini pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini khususnya, juga pada bulan-bulan yang lain pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-18. Itu artinya kurang lebih 11 hari lagi atau 12 malam lagi kita akan berada di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali pembicaraan kita pada malam ini, satu tema yang dipilih oleh panitia, tema yang sangat luar biasa. Islam, agama damai dan penuh kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, Islam agama penuh kasih sayang. Ini merupakan tema yang sangat penting, sangat luar biasa. Dan yang mengatakan demikian bahwa Islam agama penuh kasih sayang bukan hanya Rasulullah, apalagi saya atau umat Islam. Yang menegaskan bahwa Islam adalah agama penuh kasih sayang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak semata-mata kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada semesta alam. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah enggak menegaskan, enggak bilang begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang untuk umat Islam. Tidak. Allah juga tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil insan. Tidak semata kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali penebar rahmat untuk manusia. Juga tidak. Tapi Allah menegaskan dengan bentuk umum,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang untuk semesta alam. Yang namanya semesta alam, baik dia muslim atau non muslim, baik dia manusia atau bukan manusia. Bahkan kasih sayang ini selayaknya kita tebarkan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, juga makhluk yang lain, jin diantaranya. Lalu bagaimana kita menebarkan kasih sayang kepada jin? Jin kan nggak kelihatan. Iya, betul, nggak kelihatan. Cuma baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa wahai kaum muslimin, kalau kalian buang air kecil atau buang air besar lalu tidak ada air, tolong jangan beristinja menggunakan tulang. Cuma bukan tulang dari Sumatera Utara. Jangan menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang ini kata Rasulullah adalah makanan jin. Jadi kalau kita mohon maaf buang air kecil, buang air besar, kemudian pakai tulang, nanti jin pas makan, waduh ini kok ada wangi-wangi begini. Nggak jadi. Ini diantara bentuk kasih sayang kita kepada jin. Rasul juga mengingatkan, mohon kaum laki-laki khususnya kaum Adam. Di Australia sih nggak boleh pipis sembarangan. Kalau di Indonesia dan di Mesir jadi di mana saja. Wahai kaum Adam, kaum laki-laki khususnya, kata Rasulullah, jangan pipis sembarangan. Kalau kita kadang di kampung melihat ada solokan, ada lubang-lubang kecil, itu kata Rasulullah jangan dikencingi. Karena kalau mengencingi lubang-lubang yang ada di solokan, terlebih lubang-lubang itu adalah tempat-tempat kotor, maka kemungkinan lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Sayang kepada jin. Bahkan bukan hanya itu. Sekali lagi Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutusmu wahai Muhammad juga untuk umatmu wahai umat Muhammad, kita di dalamnya, kecuali kita diperintahkan menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Kemudian saya mencoba melihat dari Mu'jam Mufahros di Al-Fazil Quran yang berkaitan dengan kata rahmat. Rahima yarhamu rahmatan atau irham, yang artinya kasih sayang. Saya melihat dalam Mu'jam Mufaros kata rahmat atau yang terbuat dari kata rahima dalam Al-Quran paling tidak disebutkan 315 kali. Jumlah yang sangat banyak. Ini artinya bahwa Allah kembali menegaskan, selain Allah menegaskan tidak semata-mata kami mengutusmu Muhammad kecuali penebar rahmat untuk semesta alam, Allah juga menegaskan, tuh buktinya dari setiap Al-Quran, bahkan setiap halaman dalam Al-Quran, bahkan setiap lembar dalam Al-Quran, di dalamnya kita akan mendapatkan kata rahmat atau yang semakna dengan rahmat. Ini pentingnya kita menebarkan kasih sayang, bukan hanya kepada muslim, bukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada seluruh makhluk Allah, baik dia muslim atau non muslim, baik dia mukmin atau dia Yahudi atau Nasrani sekalipun. Kita akan lihat nanti. Bahkan bukan hanya itu hadirin yang berbahagia, subhanallah, saking pentingnya rahmat dalam Islam sampai para ulama diantaranya Imam At-Tahir bin Ashur, seorang mufassir dari Tunisia, dari Universitas Zaituna, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir juga disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain. Mereka menegaskan
bukan hanya rahmat yang perlu ditebarkan, mereka bahkan berkata kalimat atau jumlah yang sangat luar biasa. Menurut mereka, unwanu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa rahmah. Tema besar, tema utama, judul besar risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Itu adalah penebar kasih sayang untuk semesta alam. Jadi tema besar Rasulullah dengan Islam yang dibawa untuk menebarkan kasih sayang. Awas umat Islam dimanapun, tebarkan kasih sayang kepada siapapun, apapun dia bajunya, apapun topinya, apapun atributnya, bahkan apapun agamanya. La ilaha illallah. Kalau demikian nggak boleh. Kalau di depan kita ada orang Yahudi kemudian diteplok, jangan. Ada orang Nasrani kemudian dipinggirkan, nggak boleh. Ketemu di jalan kemudian ayo kita pukulin, dia bukan orang muslim, nggak boleh. Islam nggak mengajarkan demikian. Allah menegaskan rahmat umat Islam, rahmat. Bahkan kata Thahir bin Ashur dalam Al-Quran, menurut beliau dalam Al-Quran tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun nabi, saya ulang lagi, tidak ada satupun nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran disifati dengan rahmat, disifati dengan kasih sayang, penebar kasih sayang, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini lagi-lagi makin mempertegas dan memperkuat pentingnya kita menebarkan kasih sayang. Awas, apalagi kita tinggal di Australia yang hemat saya jauh lebih nyaman daripada Indonesia. Bapak Ibu yang kerja apapun dapat pensiunan, yang nggak kerja pun dapat uang lebih gede daripada gajinya yang kerja lagi. Satu minggu hampir $300. Allahu Akbar. Satu minggu. Saya aja beasiswa S3 di Al-Harjar cuma $60 satu bulan. Ini satu minggu Bapak Ibu mendapatkan $300, enggak kerja. Negara nyaman ini, Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia suatu saat bisa makmur seperti di Australia. Tapi jangan pada pindah ya. Amin. Siapapun presidennya nanti mudah-mudahan nyaman Indonesia kita, amin. Jangan nangis terus, kasihan. Aduh, sekarang sampai ke kampung nangis, nyari duit 10.000 gen hese, kata orang Sunda. Harus ngangkat pacul dari pagi sampai sore, lebih dari 12 jam. Keceruk 12 jam, Rp15.000. Dikasih makan, alhamdulillah, nasinya besar, ikan lauknya bukan daging, bukan telur, apalagi ayam, ikan asin. Meskipun di sini mahal katanya. Allahu Akbar. Tapi nikmat aja. Kalau kita nyangkul karena capek, wih, itu nasi yang melendung habis. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nyaman. Belum lagi yang kerja dihitungnya per jam. Bahkan kadang bisa kerja tanpa di kantor, yang penting kerjaan beres, dikerjakan di rumah pun jadi. Di Australia, di Indonesia mana ada. Dengan bos panggilan-panggilan nama. Kalau namanya misalnya Richard, mohon maaf kalau ada namanya Bapak Richard. Kalau namanya Richard gak usah dipanggil Tuan, Sir, Bos, Big Boss, Big Man, atau tapi panggilannya langsung wahai Richard. Belajar dari Pak Ahmad. Subhanallah. Coba di Indonesia, Bapak panggil namanya, besok keluar dari kerjaan. Jangankan itu, Bapak panggil namanya Bapak, Pak ini, tapi gak disebut hajinya, wih, balut itu. La ilaha illallah. Urusannya panjang. Ini di sini Allahu Akbar.
Kalau mau sholat terus terang, mangga. Bahkan kata Udaan tadi, salah satu putra atau putrinya disiapkan langsung tempat untuk sholat di kantornya. Allahu Akbar. Di Indonesia, negara muslim, untuk sholat juga kadang diperketat. Wih, kerjaannya ini, tapi banyak yang buntutnya, harus ngerjain ini, ngerjain itu. Ya Allah, nikmat di sini. Pas pensiun gak usah ngapa-ngapain, udah dapat kucuran uang. Allah, nyaman, senyum-senyum, kesana kemari nyantai, langsung masuk, uang datang, besar lagi. Berapa kali lipat orang Indonesia yang kerja. Subhanallah. Bahkan kadang juga ada namanya, katanya uang super apa begitu. Hafal saya dari Pak Ahmad. Subhanallah. Yang gak punya kodak langsung beli kodak. Ya Allah, apa enggak nikmat hadirin yang berbahagia? Nikmat dari Allah. Dan tidak semua orang bisa datang ke Australia. Saya apply visa di Mesir pun 3 minggu minimal. 3 minggu, tahun kemarin sebulan. Sekarang alhamdulillah 3 minggu. Orang-orang yang mau datang ke Australia banyak, yang mau mengadu nasib dan merubah nasib. Tapi nggak semua bisa masuk. Allah memilih bapak ibu karena Allah sayang kepada bapak ibu. Ditempatkan di Australia, kerja apapun gajinya alhamdulillah lebih besar jauh daripada di Indonesia. Subhanallah, nikmat dari Allah. Oleh karena itu Allah memberikan nikmat yang luar biasa, yang amat sangat luar biasa. Ini harus disyukuri. Dan kata Rasulullah, "Malam yashkurin nas, malam yashkurin nas, la yashkurullah." Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, Rasul mengatakan manusia, bukan muslim, bukan mumin. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, muslimkah dia, non muslimkah dia, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana bisa bersyukur kepada Allah kalau kepada manusia tidak pernah mensyukur? Maka Islam mengajarkan ketika orang berbuat kebaikan, ucapkan minimal doakan Allahumma sholli alaik. Siapapun yang memberinya, saya kembali ingin Allahumma sholli alaikum bapak ibu atas semua kebaikan, atas makanannya, atas bukanya, atas semuanya. Kami sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan rizkinya makin berkah dan makin melimpah. Ikhwatul iman, lebih dari 315 kali Allah menyebut rahmat kasih sayang. Karena itu kalau kita buka setiap halaman Al-Quran, bahkan setengah halaman Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat di dalam itu, atau yang semakna dengan rahmat itu. Saking pentingnya kasih sayang. Bahkan bukan hanya itu, 114 surat dalam Al-Quran, selain 113 diantaranya selain surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, Allah menyimpan di atasnya tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang menurut Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian ayat dari setiap surat dalam Al-Quran. Bismillah. Dan dari kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyimpan 2 sifat yang luar biasa. Yang 2 sifat ini semua berarti kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Aku makan, aku minum, aku bekerja, aku ke kamar mandi, aku ke masjid, aku kemana saja, aku membaca, aku berfikir, aku melihat, aku mendengar, semua dengan nama Allah. Yang mana sifatnya? Yang maha kasih dan maha sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, juga Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim
menjelaskan rincian pendapat para ulama tentang bedanya Rahman dan Rahim. Apapun perbedaannya, satu dapat diambil kesimpulan, baik Rahman ataupun Rahim sama-sama kasih sayang. Rahman menurut sebagian ulama kasih sayang yang Allah berikan kepada muslim dan non muslim di dunia. Adapun Rahim kasih sayang yang Allah berikan di hari kiamat kelak untuk orang mukmin. Terlepas dari itu sama-sama kasih sayang. Setiap kita membaca surat An-Nas, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dan para ulama mengatakan bahwa seluruh Asmaul Husna, nama-nama Allah yang dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan ada 99 nama, itu bukan hanya sekedar dibaca, dihafalkan, tapi harus ada istilahnya at-takhalluq biha, berakhlak dengan sifat-sifat itu. Kalau Allah mengatakan sifat Allah pengasih dan penyayang, maka kita selaku hambanya berarti harus meneladani dan harus menanamkan dalam pribadi kita, dalam perbuatan kita, penebar kasih sayang. Jadi sebelum baca surat ini Bismillahirrahmanirrahim, seolah Allah yang mengatakan, awas, tebarkan kasih sayang kepada siapapun makhluk Allah di muka bumi ini ataupun di luar muka bumi ini. Bahkan bukan hanya itu, dari 114 surat dalam Al-Quran, Allah memilih yang harus dibaca dalam setiap solat, di mana menurut jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah, wajib atau rukun solat membaca surat ini, surat Al-Fatihah. Kata para ulama, jumhur ulama, orang yang nggak membaca surat Al-Fatihah dalam solatnya maka nggak sah, karena Al-Fatihah merupakan rukun solat. Lalu jumhur mengatakan bahwa Al-Fatihah ada 7 ayat. Satu ayat atau ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saking pentingnya rahmat dan untuk umat Islam, Allah kembali mengulang sifat Rahman dan Rahim dalam ayat ketiga surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa berikutnya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga Allah mengulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan pentingnya kita umat Islam menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, sampai Allah mengulangnya dalam surat Al-Fatihah yang wajib dan harus dibaca setiap sholat. Sehingga dalam satu rakaat kita sholat, itu artinya kita paling tidak membaca Ar-Rahman 2 kali, Ar-Rahim 2 kali. Jadi dalam satu rakaat kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim 4 kali. Apa nggak cukup untuk menanamkan, ayo tebarkan kasih sayang? 4 kali kita baca kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang dalam setiap rakaat. Berarti kalau dalam 4 rakaat berapa kali kita menyebut kasih sayang? 16. Kalau kita ngambil sholat hanya sholat wajib saja yang jumlahnya 17 rakaat, berapa kali kita menyebut Rahman dan Rahim dalam sholat kita sehari semalam? 68 kali. Belum ditambah dengan yang sunat, belum ditambah dengan tarawih, belum ditambah dengan tahajud, belum ditambah dengan duha, belum ditambah dengan hajat, istikharah dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Rahman dan Rahim begitu nempel dalam lidah kita, dalam hati kita. Jangan lupa gerakan dalam perbuatan kita. Tebarkan kasih sayang kepada siapa saja. Bahkan hadirin yang berbahagia, ini saya mengambil dari Mu'jam Fahros di Al-Fadhil Quran. Penasaran, saya ingin coba membandingkan sifat Allah Rahman, kasih sayang, dengan sifat-sifat yang lainnya. Sabar, pemaaf, jujur, benar. Apa hasilnya? Hasilnya luar biasa. Sifat rahmah, kasih sayang, Allah sebutkan dalam Al-Quran 315 kali. 315 kali. Lalu urutan yang kedua adalah as-sidq, sifat sidq, jujur, benar.
Ini jumlahnya Allah sebutkan jauh dari 315, 145 kali. Jauh. Ini kedua. Yang ketiga, surat sifat as-sabr, sabar. Allah sebutkan dalam Al-Quran sabar 90 kali. Yang berikutnya sifat al-afu, sifat al-afu, pemaaf. Allah sebutkan 43 kali. Berikutnya al-karom, dermawan. Allah sebutkan 42 kali. Berikutnya Allah sebutkan al-amanah, amanah dapat dipercaya. Allah sebutkan 40 kali. Terakhir Allah menyebutkan al-wafa, memenuhi janji. Allah sebutkan dalam Al-Quran 29 kali. Jauh. Kalau dibagankan dalam komputer menggunakan program Excel, kata Pak Imam, maka rahmat, sifat rahmat akan muncugug, istilah Sundanya, tinggi. Berikutnya adalah sifat as-sidqu, pendek. Yang lainnya makin pendek, makin pendek. Bayangkan ar-rahmah, kasih sayang 315 kali. Yang kedua as-sidqu hanya 145 kali. Subhanallah. Ini lagi-lagi menekankan betapa pentingnya sifat rahmat kasih sayang untuk kita selaku umat Islam. Bahkan hadirin yang berbahagia, subhanallah, Allah menegaskan dalam Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami, kata Allah, tidak semata-mata mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, yang mengutus yaitu Allah, yang mengutus Nabi Muhammad. Yang kedua, yang diutus yaitu Rasulullah. Yang ketiga, risalah yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah, Al-Quran. Allah, Rasulullah, Al-Quran. Apa yang luar biasanya? 3 hal ini yang merupakan erat kaitan dengan agama kita Islam. Dalam Al-Quran, semua yang 3 ini selalu diikut sertakan dengan rahmat kasih sayang. Bahkan Allah dalam Al-Quran diikut sertakan dengan rahmat berikutnya itu dalam 200 kali. Subhanallah. Misalnya firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, tuh, kunya Allah. Allah sertakan Allah dengan kasih sayang. Kasih sayangku mencakup semua hal. Atau yang kedua, fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Kalau mereka mendustakanmu wahai Muhammad, katakan pada mereka bahwa Tuhan kalian yaitu Allah. Apa berikutnya? Dzu rahmatin, pemilik rahmat, kasih sayang. Subhanallah. 200 kali Allah menyertakan Allah dengan rahmat kasih sayang. Bukan hanya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran juga sama, diikut sertakan dengan rahmat kasih sayang. Ini menunjukkan pentingnya kasih sayang untuk kita selaku umatnya. Misalnya firman Allah tadi dalam Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai kami, kata Allah, tidak semata-mata mengutusmu Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat. Allah sebutkan, digandengkan nama Rasulullah dengan rahmat. Atau dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 159, bahkan ini makin luar biasa lagi. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena rahmat dari Allah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut. Seandainya kamu Muhammad, kata Allah, berlaku keras, sekali lagi berlaku keras dan hati yang membatu, maka orang-orang akan lari dari ajaran Islam ini. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik.
Kalau Rasulullah dulu berdakwahnya keras dan keras, itu Islam tidak akan semaju dan sejaya sekarang. Mungkin kita tidak akan masuk di dalam musim jangan-jangan. Rasul dalam dakwahnya 10 tahun di Madinah, karena 13 tahun di Mekah menanamkan akidah. Dalam 10 tahun Rasul berdakwah, subhanallah, hasilnya terasa sampai sekarang. Luar biasa. Kenapa? Karena Rasul menebarkan ajaran Islam ini dengan penuh kesayangan, penuh kasih sayang, penuh kasih sayang. Jangankan dengan muslim, dengan non-muslim, bahkan bukan manusia pun Rasul tebarkan kasih sayang. Bahkan dengan makhluk yang gak nampak dan kelihatan, jin misalnya, Rasul tebarkan kasih sayang. Karena tadi tema besar risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Penebar kasih sayang. Awas, tebarkan ibu-ibu kasih sayang. Bukan hanya ke bapak-bapak dan ke suami, bukan hanya ke putra dan putri, tebarkan ke tetangga sekalipun non-muslim. Bahkan Rasul mengingatkan hadirin yang berbahagia, saking pentingnya, kata Rasulullah, tetangga. Rasul Jibril, kata Rasulullah, terus berwasiat, tolong baik-baik dengan tetangga, tolong baik-baik dengan tetangga, tolong baik-baik dengan tetangga. Sampai kata Rasul, aku mengira Jibril akan mengatakan dengan tetangga untuk saling berwaris-warisan. Saking terus-terusan, tolong tetangga dijaga, tolong tetangga dijaga. Saking terus-terusan pentingnya baik dengan tetangga, kata Rasulullah, seolah saya mengira kalau saya meninggal dunia atau tetangga meninggal dunia, tetangga yang lainnya akan mendapatkan warisan dari tetangganya itu. Saking pentingnya. Dan Allah menegaskan wajib berbuat baik dengan tetangga, muslim atau non-muslim. An-Nisa ayat 36. Nanti dilihat di rumah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wabnis sabil. Kata Allah, sembahlah Allah, berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Bahkan kata para ulama yang disebut dengan tetangga itu adalah 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya salam, kalau demikian daerah Kembak nyampe juga ke Tempi. Ibnu Qayyim ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan wajibnya berbuat baik kepada asnaf, orang-orang yang disebutkan dalam An-Nisa 36 itu mencakup muslim atau non-muslim. Makanya saya menghimbau, di antara ajaran Islam ini perintah Allah, tolong berbuat baik dengan tetangga, jangan parkir sembarangan. Ini bukan perintah panitia, tidak ada pesan juga dari panitia. Allah berfirman dalam An-Nisa, ya Allah, bagaimana ini orang-orang tetangga kita nggak mau dengar azan? Memang kita hormati, karena aturan yang di negara kita demikian, negara ini demikian. Kita hormati, jangan mengganggu. Tetangga komplain, kita hormati, hak dia. Dan Islam mengajarkan demikian. Bahkan subhanallah, tadi saya main ke rumah Udaan Sarip, Bapak Wapres. Apa yang luar biasa? Itu kan banyak rumah. Rumah Bapak Udaan agak maju ke dalam. Maju ke dalam ya, maju ke depan, mundur ke belakang berarti. Apa yang terjadi? Ada jalan khusus, ya Allah. Ada jalan khusus gak dihalangi oleh rumah yang samping atau di depannya. Coba di Indonesia, itu di stop. Subhanallah. Bahkan tidak boleh tetangga meninggikan bangunan kalau mengganggu tetangga yang lain. Ini sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih.
Jika saya punya rumah, ingin meningkatkan rumah saya, lalu tetangga saya di samping akan terhalang kena mataharinya, sinar matahari masuknya, atau terhalang dari pemandangannya, saya nggak boleh meninggikan rumah saya. Dalam Islam, di Indonesia apa ada yang begini? Tanah-tanah gua, duit gua, rumah gua, peduli amat sama di samping kanan kiri. Bahkan rumah kita di Indonesia, mungkin karena memang kondisinya sudah carut marut, rumah kita, dibangun. Oh, maksudnya bukan rumah kita, bukan rumah saya. Kalau rumah saya kena angin sedikit juga roboh soalnya. Ini rumahnya orang-orang yang luar biasa kaya, digede dengan apa? Beton. Tinggi sekali bentengnya. Udah gitu di atas bentengnya banyak pecahan-pecahan beling lagi. Udah gitu dikasih kawat lagi. Kawatnya dikasih setrum lagi. Ya Allah. Nggak cukup begitu, ada anjing herdel lagi. Satpam lagi. Ya Allah. Awas. Wah jadi ngetren ini, awas ini. Awas ibu-ibu, waduh, jadi awas nih. Pak Ahmad. Masya Allah, Pak Ahmad ini soleh. Mudah-mudahan kita semua di surga bersama Pak Ahmad. Allahu Akbar. Sampai orang nggak mau peduli lagi dengan tetangga, nggak boleh. Di sini subhanallah, udahan mau keluarkan mobil tadi langsung datang, "Hai Mike, ini ada mobilnya, mohon dipundurkan sedikit." Oh sorry. Subhanallah, bilang sorry lagi. Maaf. Di Indonesia mana ada? Maju aja bisa kok. Subhanallah. Ya Allah, saya kangen dengan Australia ini, apalagi dengan jamaah al-hijrah. Awas, jangan rusak suasana yang Islam ini oleh orang Islam. Jangan dirusak. Ini sudah ajaran Islam yang Allah, kalau orang Australia syahadat, yakin rukun iman, rukun Islam, mungkin sekali lagi, mungkin kalau orang-orang Australia syahadat, iman, melakukan rukun Islam, mungkin mereka masuk Islamnya lebih duluan daripada saya. Karena yang paling berat kan ihsannya, akhlaknya. Mereka luar biasa. Bahkan saya dengar siapa kemarin, bapak siapa, ketika sedang sholat, katanya dia sholat zuhur, itu teman-teman kerjanya karena gak lihat, dia bilang, "Mohon maaf ya, saya gak melihat kamu," katanya beberapa menit. Ya Allahu Akbar, minta maaf gak melihat karena beberapa saat dia sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini negara Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat semuanya mengucapkan syahadat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan dirusak negara yang sudah luar biasa ini. Awas. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ini menekankan dan pentingnya Allah menyifati dirinya dengan rahmat, diikut sertakan bahkan 200 kali dalam Al-Quran dengan rahmat. Rasul pun demikian dengan rahmat. Bahkan dalam Ali Imran tadi Allah menegaskan, "Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu keras dalam berdakwah, kamu membatu hati kamu dalam berdakwah, maka orang-orang akan lari dari agama Islam ini." Pak Ahmad mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya kalimat syahadat, Pak Ahmad saudara saya. Tidak ada istilah minna wa minhum, ini golongan kami, itu golongan mereka, tidak. Jika ada kelompok-kelompok sekarang, itu jadikan sebagai sarana untuk satu tujuan, agama tercinta. Tidak merasa saya yang paling benar, tidak, jangan. Ketika seseorang merasakan saya yang paling benar, mereka yang salah, mereka yang kalah, mereka yang keluar dari Islam, ketahuilah orang yang mengatakan demikian perlu dipertanyakan kembali. Tidak dibenarkan. Mari menyatu dan bersatu. Bagaimana kan ada kelompok-kelompok, ada Minang Saiyo, ada Jawa Barat, silahkan itu mah ajang untuk silaturahim. Yang jelas ketika ada kelompok, bisa kata CIDI, ayo kita buat program sama-sama, jangan susah, bareng-bareng untuk agama Islam, silaturahim.
Jangan juga merasa saya paling benar, yang lain salah, yang lain kalah, belum masuk kepada kelompok kami maka dia kafir. Wal'iyazbillah. Orang yang mengatakan kafir kepada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketahuilah para ulama, sebagian ulama mengatakan dia telah fasik. Allah, jangan, mereka saudara kita. Jangankan yang muslim, non muslim pun adalah saudara kita. Rahmat penebar kasih sayang. Allah menyifati dalam Al-Quran dengan rahmat. Rasul disifati dengan rahmat. Al-Quran pun, kitab suci kita, dalam Al-Quran disifati juga oleh Allah dengan rahmat. Misalnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami menurunkan Al-Quran yang ada obat dan rahmat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil alamin. Dalam surah Yunus ayat 57, lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an juga disifati dengan rahmat kasih sayang untuk orang-orang mukmin. Rahmat. Ini menunjukkan pentingnya rahmat untuk kita semua. Tanamkan dan tebarkan rahmat. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bahkan luar biasa mengatakan apa bahagia. Hadis diterima dari Abu Musa al-Ash'ari, kata Rasulullah, ana Muhammad, aku namaku Muhammad, ana Ahmad, namaku juga Ahmad, ana al-Muqaffi, aku juga al-Muqaffi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ana al-Hashir, aku juga al-Hashir, yang kelak akan di padang mahsyar, beliau yang pertama akan memberikan syafaat kepada umatnya, kepada kita semua mudah-mudahan. Lalu kata Rasulullah, wa ana nabiyyut taubah wa ana nabiyyur rahmah. Aku juga nabi penebar rahmat kasih sayang. Bahkan bukan hanya itu, wahai jamaah dimanapun juga, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Kairo, di Mesir, di Indonesia, di Sydney, Australia, di Afrika, dimanapun berada. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah dalam hadisnya, Allah dalam Al-Quran, Rasulullah dalam hadisnya memerintahkan kita untuk menebarkan rahmat. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Imam An-Nasai dan Ahmad dalam musnadnya, wal haditsu sahih. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu, kata Rasulullah, orang muslim itu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang bisa menyelamatkan manusia. Awas, an-nas bukan muslim. Kalau manusia berarti muslim atau non muslim. Orang muslim itu, kata Rasulullah, man saliman nasu, orang-orang atau manusia bisa selamat dari kejahatan lidahnya, juga kejahatan tangannya. Kalau demikian kita nggak boleh juga berkata-kata ataupun ngomongin orang lain sekalipun non muslim. Iya, apalagi tetangga, apalagi juga orang-orang muslim, apalagi kerabat, tidak boleh. Orang muslim, kata Rasulullah SAW, yang bisa menjaga dari lidah dan tangannya dari umat manusia yang lainnya, kejahatan kepada umat manusia yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam musnadnya, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis diterima dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menebarkan kasih sayang akan disayang oleh Allah. Lalu kata Rasulullah, irhamu man fil ardi. Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi, muslim atau non muslim. Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Niscaya yang berada di langit juga akan menyayangi kalian. Subhanallah, ajaran Islam kita, Allahu Akbar, indah luar biasa.
penebar kasih sayang. Tidak ada hemat saya dalam kitab apapun. Saya punya perjanjian lama, saya punya perjanjian baru, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sekalipun bahasa Inggris gak ngerti, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab. Saya juga punya Injil Barnabas yang di dalamnya disebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan ada nabi setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad, jelas-jelas saya punya. Saya punya juga Taurat yang bertuliskan Sami dalam berbahasa Arab. Saya punya juga kitab Talmud orang Yahudi. Saya lihat sepengetahuan saya tidak didapatkan kasih sayangnya sebagaimana ajaran kita Islam. Bahkan dalam kitab Talmud yang merupakan kitab suci orang Yahudi yang lisan terucap, orang-orang selain Yahudi termasuk kita dipandangnya binatang. Hanya Islam yang luar biasa. Penebaran kasih sayang bukan hanya kepada muslim, sampai kepada mereka sekalipun dia Yahudi, sekalipun dia Nasrani. Bahkan saya ingin mengatakan hadirin yang berbahagia, satu kisah sangat menarik. Kisah sangat menarik. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, juga disebutkan oleh tafsirnya At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, juga disebutkan dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau sering disebut dengan tafsir Al-Qurtubi. Ketika menjelaskan sabab nuzul dari surah An-Nisa ayat 105-107, ketika Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkanmu wahai Muhammad, menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, supaya kamu menghukum di antara manusia dengan benar. Gak boleh pincang, gak boleh tidak adil, harus adil. Dan kamu gak boleh membela orang yang salah lalu menyalahkan orang yang tidak salah. Ini Allah menurunkan ayat ini. Apa sebab nuzulnya? Semua akan kaget. Sekaligus ini ingin saya sampaikan betapa Islam sangat luar biasa penebar kasih sayang. Saya ingin sampaikan kepada mereka, wahai kaum orientalis, wahai yang membenci Islam, yang mengorek-ngorek kelemahan-kelemahan ayat-ayat yang mereka pandang tidak manusiawi kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka katakan Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran selalu dipojokkan, selalu dipojokkan, selalu dipojokkan. Ketahuilah tidak demikian. Bahkan ayat ini menjadi dalil. Ayat ini turun, kata para ulama, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, Al-Qurtubi, bahkan mufassir-mufassir yang lainnya mengatakan ayat ini turun, Allah menurunkan ayat ini ingin membebaskan, ingin mengatakan bahwa si A ini tidak salah Muhammad, dia itu benar, yang salah si itu. Tahu nggak siapa yang dibenarkan oleh Allah? Kamu ini benar, dia itu benar, tidak salah, yang salah itu dia. Yang dibenarkan itu orang Yahudi. Allah menurunkan ayat untuk membenarkan, ya Rasulullah, bahwa orang Yahudi itu benar, dia tidak salah, yang salah itu orang Muslim. Apa kisahnya? Suatu hari Tu'mah bin Ubayriq, dalam riwayat yang lain namanya Bushair bin Ubayriq, mencuri baju besi, baju perang yang terbuat besi dari salah seorang sahabat yang bernama Qatadah bin An-Nu'aim. Muslim dua-duanya. Dia curi baju besinya. Baju besi ini berada di dalam karung, yang di dalam karung itu juga ada tepung. Melihat baju besi, karena dulu berharga baju besi, apalagi yang suka perang. Jadi kalau ditusukkan ada baju besi, insya Allah gak kena dulu, karena ada baju besi. Dia bawa itu karung yang di dalamnya ada baju besi, dia bawa ke rumahnya. Dia nggak sadar kalau karungnya ini bocor. Karungnya bocor, di dalam karungnya ada tepung, otomatis itu tepung ngikutin. Jadi kemanapun Tu'mah membawa karung ini, orang akan tahu. Kenapa? Ada ciri dan tandanya, tepung. Sekalipun ngumpet di kamar mandi, ketahuan tepungnya ikut juga. Sampai di rumah dia kaget. Wah,
Ini ternyata tepungnya bocor, kelihatan orang-orang pasti tahu saya. Akhirnya dia pindahkan karung ini yang berisi baju besi kemana? Ke rumah tetangganya orang Yahudi. Enggak ke orang Muslim, karena orang Muslim kemungkinan nanti saya bisa disalahkan. Saya simpan di orang Yahudi yang jelas-jelas memusuhi. Orang-orang pasti percaya kalau yang nyurinya orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi jahatnya minta ampun saat itu. Disimpan di sana. Kemudian orang-orang mencari baju besi. Kemudian ada yang mengatakan, saya melihat Tu'mah yang membawa karung itu. Kata Tu'mah, sorry, saya nggak melakukannya. Buktinya nggak ada. Setelah diperiksa, no, karungnya ada di rumah si Yahudi. Namanya Zaid bin As-Samin, orang Yahudi. Zaid bin As-Samin ada di rumahnya. Otomatis para sahabat udah lihat jelas barang buktinya ada di rumah Yahudi. Yang nyurinya atau yang dituduh nyurinya jelas orang Yahudi lagi, makin kuat. Nah, si Yahudi ternyata yang nyurinya. Bahkan kata para ahli tafsir, Rasul pun hampir menyalahkan Yahudi karena manusiawi. Rasul manusia seperti yang lain, hanya Rasul diberikan wahyu. Lihat buktinya ada di rumah Yahudi. Masa menyalahkan yang lain? Ini buktinya jelas. Orang Yahudi mengatakan, saya tidak mencuri. Saya melihat Tu'mah yang membawanya. Enggak percaya. Kerabat dari Tu'mah yang mengatakan, si Yahudi ini hukum ya Rasulullah. Si Yahudi ini hukum ya Rasulullah. Si Yahudi ini hukum ya Rasulullah. Ketika orang-orang menuduh Yahudi, Rasul pun hampir menuduh Yahudi. Allah menurunkan ayat ini. Wahai Muhammad, aku menurunkan Al-Quran kepadamu ini untuk berlaku adil. Yang salah disalahkan sekalipun dia Muslim. Yang tidak salah jangan disalahkan sekalipun dia Yahudi. Muhammad, yang salah itu bukan orang Yahudi. Yang nyuri itu bukan Yahudi, tapi Tu'mah bin Ubairik, seorang Muslim. Subhanallah. Ajaran kita luar biasa. Ajaran Islam. Ketika berbicara adil, bukan agama yang dibicarakan. Mana yang salah, mana yang benar. Kalau Muslim yang salah ya dihukum. Kalau orang lain yang salah, yang bukan Muslim juga dihukum. Karena bicaranya salah atau tidak, bukan agama saat ini. Allah menurunkan ayat ini membenarkan Yahudi menyalahkan orang Tu'mah bin Ubairik. Subhanallah. Bahkan bukan hanya itu, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ini pesan, wasiat dari saya. Seluruh jamaah di Indonesia, dimanapun berada, buka dalam Al-Mumtahanah ayat 8. Sekali lagi, Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat baik dengan orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negara-negara kalian, untuk berbuat baik dan berlaku adil. Ini artinya bahwa selama mereka tidak memerangi kita, bahwa selama mereka tidak mengusir kita dari negara kita, maka kita wajib berbuat baik sekalipun dengan non-muslim. Bahkan Allah memilih kata antabarru, bir. Kata al-bir dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab adalah kebaikan yang luar biasa tinggi posisinya. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kalau tidak salah, laisal birra an tuwallu. Ketika bicara tentang hal-hal yang baik, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, melakukan janji, memberikan harta yang dicintai kepada orang-orang terdekat, kerabat, Allah menggunakan albir. Bukan kebaikan itu hanya ini, tapi ini. Itu artinya albir ini sesuatu yang luar biasa. Artinya kebaikan kepada non-muslim kalau mereka gak memerangi. Dua syarat: tidak memerangi, juga mereka tidak mengusir. Kita harus berbuat baik. Allah berfirman dalam Al-Mumtahanah. Lihat dalam semua kitab tafsir, mulai dari Ibnu Jarir At-Tabari sampai yang terakhir karyanya Tafsir Al-Wasit, karya Syekh Tantawi, Syekhul Azhar Al-Asbaq,
yang lalu, atau tafsir terakhir yang kontemporer yang ditulis oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, semua mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada non-muslim selama tidak ada dua hal ini. Tidak memerangi, tidak mengusir kita. Subhanallah, ajaran kita, ajaran Islam. Oh, udah jam 10. Mohon maaf, gak apa-apa Bapak Ibu ya. Sedikit lagi. Oh, saya siap sampai subuh juga. Saya karena hobi kalau apa namanya, kalau cocorowokan. Kalau baceo. Aduh, ya Allah, subhanallah. Ya Allah, satukan umat Islam dimanapun berada ya Allah. Satukan hati mereka, jangan bertengkar satu sama lain. Satukan untuk agama-Mu ya Allah. Tidak saling menyalahkan. Yuk dari sekarang tebarkan kasih sayang. Jika ada dengki menyalahkan yang lain, saya paling benar, singkirkan jauh-jauh, bukan dari Islam. Awas ibu-ibu, awas bapak-bapak. Allahu Akbar. Kita lihat sekarang contoh Rasulullah sehari-hari, bagaimana beliau penebar kasih sayang. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matil iman wa ni'matil Islam ya Rabb. Laka syukur ya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, dakhala rahatun minal yahud ila Rasul. Ada segerombolan ataupun beberapa orang Yahudi masuk ke Rasulullah, maksudnya bertamu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas berbagai kalau mendengar Nabi Muhammad jangan lupa sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Ini ada menarik sebelum kita kupas. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, Rasulullah suatu hari, ini hadis masyhur kita tahu. Hadisnya sahih, naik mimbar kepada Rasul, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa anda mengatakan amin? Ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami. Sementara kami gak berdoa, anda pun gak berdoa. Kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, barusan Jibril mengatakan, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi berakhir bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, sungguh dia orang yang sangat merugi. Mudah-mudahan kita masuk diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, amin. Yang kedua, siapapun orang yang bertemu dengan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu tidak menyebabkan orang tuanya itu tidak menyebabkan anak ini masuk ke surga, juga lagi-lagi orang itu sangat-sangat merugi. Lalu amin yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusolli alaik. Orang juga sangat merugi ketika namamu Muhammad disebutkan tapi dia tidak mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silahkan yang mana dipilih. Bahkan orang Mesir ini ada kisah-kisah menarik. Apa orang Mesir? Orang Mesir kalau sedang berantem, seberantem apapun juga, cukup didamaikan, diredakan gampang. Salli ala nabi, salawat kepada Rasulullah, semua berhenti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sedang berantem, lanjut lagi kadang juga. Ada yang berhenti, ada yang berada, ada yang lanjut lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dakhala rahatun minal yahud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segerombolan orang Yahudi datang bertamu kepada Rasulullah. Faqalu, lalu mereka mengatakan, orang-orang Yahudi ini, assalamu alaikum. Kalau kita apa? Assalamu alaikum. Lain artinya. Assalamualaikum, kedamaian buat kalian, kesejahteraan buat kalian. Tapi assalamualaikum, racun buat kalian atau kematian buat kalian. Tuh, ini si Yahudi memang begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebut kisah Nabi Musa kurang lebih, insya Allah besok saya akan akidkan, kita besok bahas insya Allah 25 Nabi dan Rasul. Sejak 25 Nabi dan Rasul langsung itikaf di sini sampai subuh insya Allah. Enggak, jangan, ibu-ibu nanti biar kerja. Ya cukup, mungkin besok agak panjang 2 jam atau 1 jam setengah, mudah-mudahan beres, biar bapak ibu tidak merasa ke ruang malaman. Dalam Al-Quran
Itu Nabi Musa disebutkan kurang lebih 132 kali. Yahudi disebutkan lebih dari 100 kali, sementara Nabi Isa hanya 50-an. Itu artinya penyebutan tentang Yahudi lebih banyak dalam Al-Quran. Al-Baqarah bicara tentang Yahudi. Bahkan kalau tidak salah lebih setengahnya, atau bahkan lebih dari sepertiganya. Al-Baqarah bicara Yahudi, kisah Nabi Musa. Bahkan kisah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa. Dari juz pertama sampai juz terakhir ada kisah Nabi Musa. Nama yang paling banyak disebutkan nama Nabi Musa. Kaum yang banyak disebutkan dari para nabi, kaum Nabi Musa, Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa paling banyak? Tantangannya mereka, permusuhan ke Islam luar biasa. Bahkan Allah mengatakan dalam salah satu firman-Nya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang, kamu Muhammad akan mendapatkan orang yang paling memusuhi umat Islam, paling memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya termasuk kita, yang pertama adalah orang Yahudi. Sampai Allah mengatakan demikian. Makanya paling banyak disebutkan. Kenapa paling banyak? Ya karena tapi tantangannya, kemudian permusuhannya, bahkan perang-perang yang dahsyat pun diantaranya adalah yang berkaitan dengan Yahudi diantaranya. Ini orang Yahudi masuk bertamu ke Rasulullah, faqalu assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Kematian bagimu wahai Muhammad. Sayyidah Aisyah ada di samping Rasul. Sayyidah Aisyah biasanya perempuan lebih tajam, langsung mencak. Rasul juga paham. Kata Sayyidah Aisyah, kurang ajar ini. Dia bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah dengan keras, dengan nada yang mengambek juga, dan ditambahkan waalaikumsalam wallanah. Sok sia, paeh-paeh. Bagi kamu juga kematian dan laknat lagi ya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengucapkan kematian kepada kita, lalu ada orang yang bela, gimana kita? Senang. Makasih ya dibela ya. Lalu bagaimana dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Rasul mendengar Sayyidah Aisyah mengatakan demikian, apa kata Rasul? Rasul mengatakan, mahlan ya Aisyah, sebentar, gak boleh. Gitu barangkali istilah sekarang. Kalau orang Arab begini, gak boleh. Jangan. Mahlan ya Aisyah, sebentar Aisyah. Ida. Orang Mesir bilang gitu. Ida. Ngapain? Alaiki birrifqi. Berlaku lemah lembutlah wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa kul fil amri kulli. Karena Allah mencintai lemah lembut dalam semua hal dan keadaan. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul menegur Aisyah. Gak boleh Aisyah, sekalipun mereka Yahudi, sekalipun mereka mengatakan demikian, mereka katakan demikian kan mereka gak tahu. Maka Rasulullah SAW senantiasa menghadapi atau menyikapi orang-orang Yahudi yang tidak memusuhi, tidak memerangi, itu sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Kita pun jadikan mereka yang non-muslim mitra, bukan musuh. Loh kenapa? Karena mereka demikian itu kan gak dapat hidayah. Kita yang dapat hidayah. Syukur kepada Allah. Jangan menyalahkan ataupun bahkan berbuat tidak baik kepada yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau seandainya orang-orang non-muslim kita tembakin, cekir, awas, ini bukan dari Islam. Itu sebenarnya nggak sayang sama dia. Kenapa? Kalau orang-orang non-muslim ditembakin sekarang, dia langsung masuk ke neraka. Tapi kalau dibiarkan mereka hidup, siapa tahu di akhir hayatnya dia dapat hidayah, lalu sama dengan kita muslim. Bukankah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, bagaimana dia? Wih, kerasnya. Para sahabat pun takut dengan Umar. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul bisa saja, Hamzah, paman Hamzah terkenal Asadullah, singanya Allah.
Khalid bin Walid dikenal Saifullah al-Basul, pedang Allah yang terhulus. Hamzah Asadullah. Hamzah kalau berlawan dengan Umar bin Khattab imbang, bahkan boleh jadi Hamzah menang. Terkenal singa Allah. Rasul bisa aja, Hamzah itu Umar macam-macam, banyak kita nih ada mengganggu dakwah, habisin aja dah, mengganggu dakwah kita. Rasul nggak lakukan. Apakah kita mendapatkan Rasul mengatakan demikian untuk membunuh orang-orang musyrikin Mekah dahulu yang memusuhi umat Islam? Tidak. Kenapa kita demikian sekarang? Panutan kita Rasulullah, pedoman kita Al-Quran. Al-Quran lebih dari 315 kali menyebut dan menyinggung rahmat kasih sayang. Rasul pun demikian. Tidak pernah Rasulullah SAW kepada non-muslim sekalipun jeger pun tidak, padahal Rasul mampu. Jangankan Hamzah, kalau Rasul pun duel dengan Umar bin Khattab, insya Allah Rasul menang. Loh kok bisa? Dikisahkan menurut para sejarawan, ada dahulu kala orang Mekah ahli gulat, pandai gulat. Ada sekarang program TV yang sering ditonton oleh anak-anak, Smackdown. Pandai gulat namanya karena Al-Walid. Saking tidak pernah dikalahkan gulatnya, orang-orang Arab menyebutnya Al-Wahid, orang yang juara satu. Suatu hari dia nantang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu seorang nabi, coba hadapi saya ini. Mau cari keringat, barangkali begitu istilahnya. Para sahabat langsung, kata sahabat yang Rasul, biar saya maju. Rasul, saya yang maju, kata Rasul. Dia nantang saya. Rasul lalu maju. Ini menurut sebagian sejarawan, duel dengan Al-Wahid. Apa yang terjadi? Tidak lama, tidak sampai 1 jam, tidak sampai setengah jam, hanya beberapa saat, si Al-Wahid, juara 1, orang yang pandai bergulat saat itu, nomor 1, Rasul jatuhkan dalam waktu kurang dari beberapa saat saja. Rasul bisa aja, Umar, ayo dulu, lu ngagain-gaguin ajaran Islam aja, ayo pedang lawan pedang, kita laki-laki. Rasul gak lakukan itu. Bahkan Rasul malah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Dengan 2 Umar, diantaranya Umar bin Khattab. Dan karena sayangnya Rasul, kasih sayangnya Rasul, lembutnya Rasul, dengan izin Allah, hidayah masuk ke Umar bin Khattab. Umar pun muslim. Lalu apa setelah Umar muslim? Umat Islam makin jaya. Begitu Umar muslim masuk Islam, Umar ketok pembesar kafir Quraisy. Tok Abu Lahab, saya sekarang muslim. Kalau mau macam-macam, nah sekarang ayo. Takut mereka. Diketok lagi Ubay bin Ka'ab, saya sekarang Abdullah bin Salul, saya juga adalah muslim sekarang. Coba kalau mau macam-macam sekarang hadapi saya. Takut. Umar bin Khattab, Rasulullah lembut. Awas, tebarkan kasih sayang dan kelembutan sebagaimana Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain masih di Bukhari, kata Rasul, mahlan ya Aisyah, alaiki birrifq wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Aisyah, tolong berlaku lemah lembut, enggak boleh keras, enggak boleh jahat. Sallallahu alaihi wasallam. Karena mengatakan laknat untuk orang yang lain itu enggak boleh. Rasul menegur Aisyah, apalagi kita umatnya juga. Nggak boleh. Kalau yang jelas-jelas bukan muslim saja dikatakan nggak boleh melaknat, nggak boleh keras, nggak boleh jahat, apalagi dengan sesama muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya lihat dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, marra bina janazatun faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami para sahabat, kata Jabir bin Abdullah, sedang duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba lewat ada jenazah dipikul. Faqama lahan nabi, Rasul lalu berdiri. Ketika Rasul berdiri, gak mungkin sahabat duduk, sahabat pun kemudian ikut berdiri. Setelah agak lama Rasul berdiri, kata sahabat, Rasul,
itu jenazahnya bukan jenazah muslim, itu jenazahnya jenazah Yahudi, bukan muslim. Rasul, apa jawaban Rasul? Kalau saya, oh Yahudi ya gak jadi, duduk lagi. Enggak. Rasul tidak demikian. Rasul mengatakan, idza ra'aitumul janazata faqumu. Kalau kalian melihat jenazah, muslimkah dia atau non muslim, berdiri. Bahkan dalam riwayatnya yang lain masih dari Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, Rasul bersabda ketika dia, ya Rasul itu bukan orang muslim tapi Yahudi. Rasul mengatakan, alaisat nafsan, bukankah dia juga seorang jiwa? Bukankah dia juga seorang manusia? Kenapa kita gak boleh menghormat? Hormat. Rasul mengatakan berdiri, hormat. Dalam riwayat yang lain, sahih, dalam hadis yang lain, sampai Rasul berdiri agak lama, sampai itu mayat Yahudi gak kelihatan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita lihat yang lain, hadis yang lain, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Tufail bin Amr ad-Dawsi, kata Abu Hurairah, dan teman-teman datang menghadap ke Rasul. Rasul, ya Rasulullah, inna Dawsan asad wa abad fad'ullaha alaiha. Rasul, suku Daus, orang-orang Daus sekarang sudah durhaka, dia sudah menolak ajaran Islam, jahatnya keterlaluan. Rasul, tolong doakan mereka biar hancur. Fad'ullaha alaiha, kehancuran buat mereka. Apa jawaban Rasul? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah untuk suku Daus. Datangkan mereka, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Rasul dah kemana? Oh gitu ya, ya udah, ya Allah hancurkan di Daus. Enggak demikian, malah ya Allah berikan petunjuk untuk suku Daus. Subhanallah. Bahkan masih dalam hadis yang lain, ini hadis masyhur ketika Rasul hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif, seluruh penduduk Taif melempari Rasul dan para sahabat sampai gigi geraham patah, Rasul berdarah. Lalu ketika Rasul terdesak dengan para sahabatnya, datang malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, innallaha ba'athani wa amaroni alla af'ala syai'an illa bi amrik. Rasul, Allah mengutusku sengaja untuk tugas ini. Allah memerintahkan saya gak boleh berbuat apapun kecuali ada instruksi dari Anda. In syi'ta khasaftu bihimul ardo. Kalau Anda mau, aku akan tibankan tanah untuk menghabisi mereka. Kalau kamu mau, aku akan lemparkan batu-batu itu untuk menghabisi mereka. Kalau kamu mau, aku akan balikkan gunung itu sampai meniban mereka. Ya Allah, Rasul sedang berdarah. Kalau itu terjadi pada diri saya, sedang terdesak berdarah, saat itu ada nawarin bantuan. Wih, bukan hanya bahagia tapi girangnya minta ampun. Mungkin saya bilang, ya kalau bisa sekaligus aja habisin aja sampai yang anak-anaknya semuanya. Rasul tidak demikian. Bahkan padahal yang menawarkan bantuan bukan manusia, malaikat yang gak mungkin kalah. Gak mungkin malaikat kalah. Sekalipun oleh seluruh penduduk bumi ini, gak mungkin kalah. Apa kata Rasulullah? Bukan mengiyahkan, bukan memerintahkan yang tidak baik, bahkan keluar, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk untuk kaumku karena mereka itu tidak mengetahui. Mereka melakukan itu nggak tahu kalau aku ini utusanmu. Mereka itu nggak tahu kalau Islam ini ajaran yang paling sempurna dan mulia istimewa. Kalau mereka tahu nggak demikian, ya Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, hadis saya ulang-ulang berkali-kali. Rasulullah Anas bin Malik menuturkan, Rasul di rumahnya punya pembantu seorang gulamun minal Yahud, seorang budak dari orang Yahudi, pemuda dari Yahudi. Bayangkan, di rumah Rasul ada orang Yahudi.
Padahal orang Yahudi sudah memusuhi Rasul. Rasul bisa saja mengambil yang lain, tapi Rasul biarkan orang Yahudi berada di rumah Rasulullah, yang melakukan kehidupan kegiatan sehari-hari, memberikan air, memberikan minum. Rasul enggak takut diracun, enggak. Biasa berbuat baik. Suatu hari pemuda ini sakit. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul menjenguknya. Rasul duduk di pas kepala orang pemuda ini, lalu kata Rasulullah, ya gulam aslim, wahai pemuda, masuk Islamlah kamu. Ini si pemuda Yahudi, dia tatap ayahnya yang juga Yahudi. Pas tatap ayahnya seolah mengatakan, ayah gimana nih, masuk Islam apa jangan? Ayahnya bilang, ya gulam ati' Abul Qasim, taatilah, ikutilah Abul Qasim Rasulullah. Akhirnya si pemuda ini, si gulam ini, karena kasih sayang, karena kelembutan yang ditebarkan oleh Rasulullah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Selesai meninggal dunia, Rasul mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Karena itu juga dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Anas bin Malik di rumah Rasul lebih dari 10 tahun. Kata Anas, lam yakunin nabiyyu sabbaban wala fahashan wala la'anan, rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik, Rasul tidak pernah bukan orang yang suka memaki. Rasul bukan orang yang suka jahat. Rasul bukan orang yang suka melaknat. Rasul penebar kasih sayang. Awas, dimanapun umat Islam tebarkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, muslim atau non-muslim, karena ini ajaran Islam. Bahkan tema besar ajaran Islam menebarkan kasih sayang. Rasul sudah mencontohkan, Allah memerintahkan, hadis-hadis Nabi mengajarkan, kita tinggal mengamalkan. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang muslim yang menebarkan kasih sayang di alam raya ini, bukan hanya kepada muslim, tapi juga kepada non-muslim, juga makhluk yang lainnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terkepanjangan sampai 10:30. Jazakumullah khairan katsiran.